Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi pembelajaran kita di seri CSS 3 dan sekarang kita bakal belajar dengan yang namanya teknik CSS gradient. Jadi, teknik CSS gradient ini adalah teknik untuk menggradiasikan warna background color kita. Nah, jadi contoh gradasi warna itu seperti ini. Yang dimana kalau misalkan di video-video sebelumnya atau di pengetahuan kita saat ini, kita cuma bisa bikin satu warna solid aja. Kalau misalkan kita definisikan backgroundnya merah, ya dia full backgroundnya merah. Nah, kalau misalkan dengan teknik CSS gradient ini, itu di satu background bisa punya beberapa warna dengan gradiasi kayak gini. Nah, terus kalian harus tahu juga, kalau misalkan di CSS, itu kita ada 3 tipe dari gradient atau gradiasi warnanya. Ada 3 tipe nih. Tipe yang pertama, itu adalah tipe linear gradient. Terus yang kedua, itu ada tipe radial, yang disebut radial gradient. Yang ketiga, ada gradiasi konik, yang disebut konik gradient. Ini kita bakal lihat deh bareng-bareng nanti. Terus kalau misalkan kita scroll lagi ke bawah, nah di sini ada sintaksnya. Ini adalah rumusnya. Kita bakal bahas linear gradient dulu. Jadi cara bikinnya cukup menggunakan properti background image. Ya, properti background image, terus value-nya linear gradient. Terus kurung buka nih di sini, kurung buka. Terus di sini ada parameter value untuk linear gradientnya. Parameter yang pertama itu untuk mengisi direction-nya. Terus parameter yang kedua nanti ada color-nya. Terus bisa juga color, bisa banyak color nih di sini. Nah, jadi sekarang kita bakal coba aja deh untuk membuat gradiasi warna yang simple aja dulu. Nah, jadi di sini saya sudah bikin simple aja, di mana saya punya satu div dengan kelas linear. Terus saya di CSS-nya atur di mana width sama height-nya itu 200 pixel. Dan sekarang saya pengen si linear ini itu kasih background image. Kita bakal bikin linearnya di div ini. Oke, background image seperti yang tadi dicontoh ya. Pakai properti background image, terus linear minus gradient. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup yang bulat itu. Terus untuk membuat gradiasi warna yang simple, itu cuma butuh minimal 2 parameter value untuk linear gradientnya. Misalkan 2 nama warna aja, red sama blue. Ini cara membuat gradiasi dengan simple. Kita coba lihat di browser, nah maka hasilnya itu gradiasi antara merah dan warna biru. Nah, jadi bisa dibilang di direction ini ya, direction ini itu opsional. Jadi boleh ada, boleh enggak. Kalau misalkan saya mau gradiasinya 3 warna, itu gimana? Ya, seperti yang tadi saya bilang, itu tinggal pisahin sama koma aja. Terus misalkan di sini tinggal masukin aja nama warnanya atau juga bisa hexa. Jadi hexa di sini bisa ya. Kayak gini. RGB juga bisa. Misalkan RGB. Saya pengen 0255,0 kayak gini. Ini contoh aja hexa sama RGB-nya. Kita lihat di browser, refresh. Nah, maka sekarang kita bisa masukin beberapa warna dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Nah, terus kalau misalkan tadi direction itu apa? Nah, direction itu adalah arah gradiasinya. Defaultnya itu arah gradiasinya itu dari atas ke bawah. Kita bisa ubah arahnya. Contohnya, di sini saya bakal hapus aja ya, kayak gini. Jadi kita simple aja gradiasinya. Yang dimana sekarang saya mau ngasih direction ke linear gradientnya. Ingat, direction itu di awal sebelum color, sebelum warna ke satu. Jadi harus di paling awal dari parameter value linear gradientnya. Contohnya misalkan kita bisa pakai to left, koma, kayak gini. Jadi direction dulu, terus warna ke satu, baru warna kedua, dan seterusnya. Ketika saya save, refresh, nah maka sekarang directionnya itu dari kanan ke kiri, to left.
ke kiri. Ya, kalau misalkan to right, refresh, nah lihat dia dari kiri ke kanan. Nah ini bisa juga pakai to top, jadi dari bawah ke atas. Nah kayak gini. Atau kalian juga bisa pakai to top right kayak gini. Jadi nanti ini arah atau directionnya bakal ke atas sebelah kanan. Jadi nanti bakal di pojok kanan ya. Kita lihat di browser, refresh. Nah jadi dari merah dari pojok bawah kiri ya, dari pojok bawah kiri ke pojok atas kanan. Kalian juga bisa atur bottom left, bottom right, top left, itu kalian bisa atur. Atau kalau misalkan kalian gak mau pakai to kayak gini ya, pakai penamaan, itu bisa pakai yang namanya derajat. Ya, jadi pakai angle. Contohnya di sini saya mau directionnya itu 20 derajat. Jadi pakainya DEG atau degree ya. 20 derajat, save, refresh. Nah, maka lihat sekarang dia arahnya 20 derajat. Ya, kalau misalkan kurang kelihatan mungkin bisa pakai 25 atau 30 derajat. Refresh. Nah, lihat dia agak nyerong. Nah, ini selebihnya bisa kalian atur-atur lah sendiri untuk directionnya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa atur color stopnya. Yang dimaksud color stop itu apa? Nah, jadi contohnya di sini kita punya gradasi warna antara merah dan warna biru, yang dimana masing-masing warnanya itu seimbang. Nah, gimana kalau misalkan saya pengen warna merahnya itu lebih dominan? Ya, jadi misalkan warna merahnya segini, warna birunya kecil aja misalkan. Itu misalkan ya contoh. Nah, itu kita bisa set dengan cara pakai color stop tadi. Caranya gimana? Contohnya, di sini saya bisa kasih color stopnya itu setelah nama dari warnanya. Contohnya di sini saya kan tadi pengen si warna merahnya itu lebih dominan, lebih gede ketimbang warna birunya. Jadi saya tinggal kasih misalkan di sini 10%. 40% ya. 40%. Gini aja. Oke, ketika saya save, refresh, nah lihat sekarang warna merahnya jadi lebih besar. Jadi lebih dominan ketimbang warna birunya. Ya, jadi ingat nama warnanya, terus spasi, nah, terus pakai spasi ya, gak boleh pakai koma, baru color stopnya, mau berapa. Mau yang color 1 yang lebih dominan, atau yang color 2, color 3, color 4 yang lebih dominan, itu kalian bisa atur. Dan untuk satuan di color stopnya, itu kalian bisa pakai persen seperti ini, atau juga pakai pixel, bahkan satuan lainnya. Itu bisa ya. Dan untuk linear gradient terakhir, yang dimana kalau misalkan kita lihat di dokumentasinya lagi, ini kalian bisa baca-baca aja ya contoh-contohnya. Sekarang lihat di sini. Nah, di paling bawah itu ada repeating a linear gradient. Jadi nanti hasilnya bakal kayak gini. Ini linear gradientnya bisa kita ulang-ulang nih. Jadi caranya tinggal kasih aja repeating. Ya, repeating linear gradient. Untuk parameter value-nya sama aja. Ya, kita bakal coba yang repeating ini. Paste di sini. Oke. Dan mungkin saya pengen ininya 40% aja. Jangan pixel ya. Jadi repeating linear gradient, terus ininya settingannya sama aja deh. Oke, refresh. Nah, maka sekarang dia ada merah, biru, merah, biru. Jadi gradiasinya itu berulang. Nah, untuk tipe gradiasi selanjutnya itu ada tipe radial atau gradiasi melingkar yang disebut dengan radial gradient. Nah, ini adalah contoh dari radial gradient. Ya, dan ini ada cara penggunaannya atau rumusnya. Masih menggunakan properti background image, tapi value-nya sekarang radial gradient, yang dimana punya atau bisa memasukkan beberapa parameter value. Yaitu yang pertama ada parameter save, terus size, terus ini add digunakan untuk pemisah. Ya, jadi parameter yang ketiga itu ada position dan ada color, value yang keempat. Ingat, colornya bisa banyak. Nah, jadi kita bakal langsung aja coba, yang dimana di sini saya sudah punya div kelas radial dengan style width-nya 300 pixel dan height-nya 200 pixel. Oke. Terus misalkan di sini masih dengan properti background image,
dengan value radial gradient. Ya, ini sama seperti linear gradient. Untuk membuat radial gradient sederhana, itu cuma butuh 2 warna saja. Ya. Ini adalah radial gradient yang paling sederhana. Cuma butuh 2 warna, maka radial gradiennya bakal terbuat. Nah, untuk parameter shape tadi di sini, ini lebih sering saya sebut tipe. Yang dimana itu punya 2 tipe. Itu yang pertama ada tipe circle, dan yang kedua ada tipe ellipse. Ini yang kita buat ini itu adalah tipe ellipse. Kalau misalkan circle kayak gimana? Kalau misalkan circle, kita kasih aja di sini circle. Jadi kita membuat radial gradient dengan berbentuk bulat, yaitu circle. Refresh, nah lihat perubahannya bisa kelihatan. Yang dimana tadinya lonjong ya, yang pertama sekarang jadi bulat sempurna. Nah, jadi itu cara penggunaan shape atau tipe dan perbedaan antara circle dan ellipse. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini ada size. Ya, kalau misalkan kita scroll lagi ke bawah deh. Scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada keyword dari size-nya. Ada 4 nih. Yang pertama, itu ada closed side, yang dimana ini size atau jangkauannya itu bakal nyesuaiin sama sisi paling dekat. Farthest side itu nanti bakal nyesuaiin sama sisi paling jauh. Closed corner itu nyesuaiin sama sudut paling dekat. Dan farthest corner ini untuk nyesuaiin ke sisi yang paling jauh. Contohnya kayak gimana? Gini, kita lihat lagi di sini. Kita control scroll dulu ya, supaya kelihatan si radial gradientnya. Kayak gini. Nah, contohnya ketika saya kasih di sini closed side kayak gini, refresh. Nah, lihat maka gradiasinya berubah nih. Yang dimana tadi saya bilang si closed side ini itu jangkauannya atau size-nya itu sesuai sama sudut paling dekat. Sama sisi paling dekat. Nah, jadi kan titik tengah ini adalah titik awal atau titik tumpu dari radial gradientnya. Dan kita tadi atur closed side, yang dimana itu ukurannya itu sesuai sama sisi terdekat. Dan sisi terdekat dari titik awalnya itu adalah sisi atas dan sisi bawah. Ya, jadi makanya ukurannya sesuai sama sisi atas dan sisi bawah. Kalau misalkan saya atur farthest di sini. Saya coba farthest kayak gini. Refresh. Sorry. Kayaknya saya salah pengetikan. Copy paste saja. Kayak gini. Refresh. Nah, lihat. Maka sekarang gradiasinya, size dari gradiasinya itu sesuai sama sisi terjauh. Nah, untuk sisanya kalian bisa coba-coba aja sendiri. Oke. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa ngasih atau memindahkan titik awalnya, titik tumpunya nih. Ini kan defaultnya itu di tengah ya. Nah, kita bisa pindahin. Kita tinggal kasih add aja. Add, misalkan dari kiri ke kanannya 10 piksel, dari atas ke bawahnya itu 20 piksel. Ya, refresh. Nah, maka sekarang dia titik tumpunya berpindah. Dan seperti di contoh juga, kalau misalkan kalian gak mau pakai pixel, kalian bisa pakai persen seperti ini. Ya. Nah, terus di bawahnya juga ada penjelasan kalau misalkan si radial gradient ini itu bisa di-repeat. Tinggal pakai repeating radial gradient. Kita juga bisa pakai color stop untuk si radial gradient ini. Untuk perilakunya itu sama-sama aja seperti linear gradient tadi. Nah, untuk tipe dari gradiasi selanjutnya itu ada yang namanya gradiasi konik atau disebut dengan konik gradient. Untuk contoh atau bentuk dari gradiasi konik itu seperti ini. Ini adalah warna gradiasi konik antara warna merah, kuning, dan juga warna hijau. Ini adalah cara penggunaan sederhananya. Atau kalian juga bisa pakai cuman 2 warna aja. Itu minimalnya ya. Minimal itu pakai 2 warna.
Dan untuk rumus lengkapnya itu ada di sebelah atas, yang dimana masih menggunakan properti background image, terus dengan value, conic, gradient, ada from angel, dan at position. Dan di sini dijelaskan juga kalau misalkan angelnya itu by default 0 deg, dan positionnya itu defaultnya center. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, nah di sini dicontohkan juga kalau misalkan si conic gradient ini itu bisa pakai degree. Untuk cara penggunaannya itu seperti ini. Ya, ini mirip-mirip kayak color stop di linear gradient dan radial gradient tadi. Tinggal kasih spasi aja setelah nama warnanya, terus kasih 45 deg atau berapapun itu. Yang penting bentuknya itu deg ya. Terus kalau misalkan kita scroll lagi ke bawah, di sini ada juga penjelasan untuk menggunakan angelnya. Ya tinggal pakai from 90 deg. Ini ada di rumus yang ada di atas tadi. Atau kita juga bisa mengubah center positionnya atau titik pusatnya itu menggunakan add. Dan setelah keyword add, tinggal pisahin aja sama spasi dan atur kiri kanan atas bawahnya itu mau berapa. Dan atau kalian juga bisa sambungin antara si angel ini sama position ini. Kalian bisa atur. Tinggal sebelum add ini, kalian tinggal kasih from berapa, terus add berapa. Ya, terus nama warnanya. Itu kalian bisa gabung. Dan kalau misalkan saya scroll lagi ke bawah, di sini ada penjelasan mengenai repeating a conic gradient. Ini sama-sama aja seperti linear gradient, tinggal kasih aja repeating sebelum conic gradientnya. Nah, jadi untuk conic gradient ini kalian bisa pelajari sendiri. Untuk link dokumentasinya, saya bakal taruh di deskripsi.